terbuka dan terang-terangan. Secara terbuka dan terang-terangan ini maksudnya jadi tidak hanya berpaut pada masyarakat penduduk di kota Mekah, tetapi juga orang yang dari luar kota Mekah. Sejarah pengakuan ilmu dakwah. Sejarah pengakuan ilmu dakwah ini memiliki dua tahap, yaitu yang pertama adalah tahap pembentukan ilmu dakwah. Pemikiran dakwah sebagai sebuah kajian akademik dipelopori oleh Fakultas Usuluddin di Universitas Al-Azhar Mesir. Pada tahun 1942, Al-Azhar membuka jurusan dakwah, ditandai dengan terbitnya karya besar dari Syekh Al-Mahfuz, murid dari Syekh Muhammad Abduh, untuk keperluan perkuliahannya. Menyusun sebuah buku sebagai pegangan yang mula-mula diberi judul Famul Wa'zi ila Tuhurukil Wa'zi wal Kitabah. Kitab ini kemudian diterjemahkan oleh Khadijah Nasution di dalam bahasa Indonesia pada tahun 1972 dengan judul Hidayatul Mursyidin, sehingga para ahli dakwah di Indonesia menjadikan buku tersebut sebagai bahan rujukan utama literatur ilmu dakwah. Di Indonesia, pembahasan soal dakwah di dunia akademik telah dimulai sejak berdirinya PTAIN pada tahun 1550-an. Kemudian dilanjutkan dengan dibukanya jurusan dakwah pada Fakultas Usuluddin tahun 1960. Perkembangan selanjutnya menjadi program studi pada setiap perguruan tinggi Islam yang ada di seluruh Indonesia. IAIN Sunan Kalijaga adalah yang pertama kali membuka jurusan dakwah, yang selanjutnya diikuti oleh IAIN yang lain. Objek ilmu dakwah. Di dalam ilmu dakwah memiliki beberapa objek, yaitu objek material dan objek formal. Yang pertama, objek material. Objek material ini adalah semua aspek ajaran Islam, hasil ijtihad dan realisasinya terhadap sistem pengetahuan, teknologi, sosial, hukum, pendidikan, dan ekonomi. Lalu yang kedua, objek formal. Sudut pandang yang dikaji dalam disiplin utama ilmu dakwah, yaitu disiplin tablik, pengembangan masyarakat Islam, dan manajemen dakwah. Usaha manusia lain dengan ajaran Islam agar menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam, bahkan memperjuangkannya. Hubungan ilmu dakwah dan ilmu lainnya. Hubungan ilmu dakwah dengan yang pertama, hubungan ilmu dakwah dan ilmu agama. Ilmu dakwah menggunakan ilmu dakwah Islamnya atau penyampaian ajaran Islam kepada orang lain, memiliki karakter ada ilmu dakwah dalam ilmu sosial politik. Yang dimaksud ilmu sosial politik adalah ilmu sosial yang membicarakan sesuatu menurut apa adanya dan bukan membicarakan bagaimana seharusnya sesuatu itu, seperti pada ilmu-ilmu normatif. Yang termasuk ilmu-ilmu ini antara lain sosiologi, antropologi, psikologi, dan sejenisnya. Oleh karena itu, ilmu-ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut. Sebab penyampaian ajaran Islam yang menjadi sasaran ilmu dakwah sangat kompleks, yang menyangkut segi sosial, prososial, interaksi sosial, dan perubahan sosial. Seperti yang dibahas dalam sosiologi tentang sifat-sifat tradisi dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan, seperti yang dibahas dalam antropologi.